Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Ergi Virgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah musim kemarau waspada kebakaran hutan dan lahan. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Haris Fahrozi? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Alhamdulillah. Pak Haris, gimana nih Pak Haris? Beberapa bulan terakhir ini kebakaran hutan dan lahan itu cukup sering melanda daerah kita ya Pak ya. Nah, dari total berapa banyak titik yang ada yang telah ditemukan nih Pak? Baik, selama ini dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus telah ditemukan 50 titik api yang terjadi di daerah Kabupaten Tabalong. Nah, dari pantauan nih Bapak, di mana saja nih ditemukan titik-titik karhutla tersebut nih Pak? Ya, ditemukan di sekitar di 33 desa, tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong. Kemudian dampaknya memang sering terjadi, tapi daerahnya daerah wilayah utara dan wilayah tengah. Dari ke-38 titik tersebut nih Bapak, bagaimana kondisi saat ini? Apakah bisa ditanggulangi atau memang masih butuh proses untuk pemadamannya nih Bapak? Kondisi saat ini alhamdulillah untuk penanganan karhutla dapat kita tangani, diatasi berkat dukungan dan kontribusi beberapa pihak, misalnya TNI, Polri, kemudian pihak kecamatan dan pihak UPBS yaitu Unit Penanganan Bencana Swadaya Masyarakat, baik yang dibentuk oleh di pemerintah maupun yang ada di masyarakat sendiri. Nah, kemudian ada beberapa pihak juga yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, Bapak, yang sering menjadi pertanyaan daripada masyarakat ini sendiri Bapak, apa sih sebenarnya menjadi sebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Tabalong ini? Apakah memang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu sengaja membakar atau mungkin dengan pembukaan lahan dan tujuan tertentu yang memang cuaca nih Bapak nih yang mengakibatkan kebakaran? Baik. Untuk kebakaran hutan dan lahan, ada beberapa analisa yang dapat kita ambil, yaitu beberapa faktor penyebabnya yang sangat kompleks, terjadi baik itu alamiah maupun akibat aktivitas manusia. Nah, beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yaitu meliputi yang pertama akibat cuaca ekstrim. Nah, kejadian cuaca ekstrim seperti panas yang berkepanjangan, kemudian angin kencang, kemudian kurangnya curah hujan yang turun dapat menciptakan kondisi kering yang meningkat, yaitu risiko kebakaran hutan dan lahan. Kemudian selanjutnya adalah adanya aktivitas manusia. Aktivitas manusia ada penyebab utama kebakaran hutan. Hal ini bisa terjadi melalui pembakaran lahan untuk pembukaan lahan pertanian, perladangan, kemudian juga untuk pengembangan perumahan dan permukiman. Ini didasari tanpa ada tindakan pencegahan yang memadai. Nah, oleh sebab itu juga disebabkan adanya selain itu adalah pembuangan sampah yang tidak benar dan membuang rokok sembarangan yang juga bisa memicu kebakaran. Kebakaran ya, ternyata memang ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kebakaran lahan tersebut ya Bapak ya. Baik, pemirsa, setelah ini saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara BPBD Tabalong menangani karhutla. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog. Kalau misalkan kita lihat beberapa hari ini wilayah Tabalong khususnya pagi hari ini mengalami kabut yang cukup terlihat ya. Bapak bisa dijelaskan, apakah adanya kabut tersebut memang berasal dari karhutla di wilayah Tabalong atau mungkin kiriman dari tetangga mungkin Pak? Baik. Untuk kabut yang beberapa saat ini terjadi dalam minggu-minggu ini, itu adalah merupakan kiriman dari tetangga, karena untuk di Tabalong tidak ada ditemukan titik api untuk pembakaran lahan. Nah, dari upaya yang dilakukan oleh BPBD Tabalong Bapak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Tabalong ini seperti apa nih Pak? Baik, dalam penanggulangan bencana
kami seperti BPD daerah lain juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BPD Tabalong untuk mencegah karhutla ini. Yang pertama ya, sudah kami implementasikan dan sudah kami lakukan aksi nyata, yaitu membentuk pos komando penanganan karhutla gabungan. Di sana terdiri beberapa unsur dan stakeholder. Misalnya ada Kodim 1008 Tabalong, kemudian Polres Tabalong, Brimob Kompi B Tabalong, kemudian Badan SAR Nasional Tabalong juga, kemudian ada Satpol PP dan Dankar, dan UPBS yang kami libatkan dalam rangka penanganan karhutla di pos komando karhutla penanganan karhutla di Tanjung Expo Center. BPD Kabupaten Tabalong juga akan melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi cuaca, kemudian tingkat kelembapan di wilayah. Nah, kami juga mengawasi potensi titik panas dan aktivitas yang mencurigakan yang bisa menjadi penyebab kebakaran. Kemudian kami juga melakukan penyuluhan dan edukasi. Nah, BPD Kabupaten Tabalong telah melakukan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat setempat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta bagaimana cara menghindari dan mencegahnya. Ini kami lakukan sosialisasi misalnya di sekolah-sekolah, ini lagi rutin kami. Kemudian juga pelatihan terhadap tim reaksi cepat kami. Kemudian kami mendistribusikan materi edukatif berupa pamflet-pamflet dan juga brosur-brosur, baik secara digital maupun secara hard copy. Selanjutnya kami juga melakukan patroli lapangan. Nah, petugas tim reaksi cepat BPD Tabalong melakukan patroli lapangan secara berkala dan rutin untuk memantau potensi titik panas dan tindakan yang mencurigakan yang dapat menyebabkan kebakaran. Kami juga melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya ini. Nah, BPD Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan berbagai pihak, misalnya TNI, Polri, UPBS, termasuk pemilik lahan dan pemangku kepentingan dan lembaga-lembaga lain untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan. Saat terjadi karhutla nih, bagaimana cara dari BPBD dan pihak terkait untuk memadamkannya nih Bapak? Apa saja alternatif dan cara untuk memadamkannya nih Bapak? Ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, BPBD bersama pihak terkait melakukan upaya kolaboratif atau bersama-sama untuk memadamkan kebakaran dengan mengambil langkah-langkah yang biasa kita lakukan untuk memadamkan karhutla. Adapun langkah-langkah tersebut, yang pertama adalah melakukan pemberitahuan dan koordinasi. Jadi ketika terdeteksi adanya kebakaran hutan dan lahan, pihak yang menemukan asal muasal tadi biasanya akan memberitahu BPD atau pihak lainnya. Nah, koordinasinya adalah antara berpihak segera dilakukan dengan untuk merespon kebakaran itu. Jadi bisa melalui posko penanganan karhutla atau posko yang ada di kami berupa call center nanti. Nah, kemudian kami juga menilai dan mengendalikan setelah menerima laporan dari masyarakat, maka tim pemadam kebakaran atau TRC kami ini akan melakukan penilaian cepat untuk menentukan ukuran dan tingkat kebakaran supaya kami bisa mengukur personil atau SDM yang akan berangkat, kemudian peralatan untuk mendukung itu. Nah, akan mendeteksi sumber api supaya kami dapat mengisolasi wilayah yang terbakar agar api tidak menyebar. Kemudian kami juga mempunyai sumber daya manusia, yaitu personel kami yang disebut TRC, tim reaksi cepat. Nah, itu kami perlukan. Kemudian juga kami mempunyai peralatan alat untuk pemadaman api berupa mobil tangki, kemudian pompa-pompa yang bisa kita mobile dengan cepat.
Nah, kemudian upayanya adalah pemadaman dengan air. Nah, kita perlukan air ini untuk digunakan memadamkan supaya dapat dialirkan airnya dari sumber yang terdekat kita ambil. Nah, selanjutnya kami juga dalam upaya ini melakukan patroli pasca pemadaman. Jadi setelah api berhasil dipadamkan di paskanya, akan melakukan patroli pemadam, memastikan tidak ada lagi bara yang tersisa sehingga berpotensi untuk mengulang lagi kebakarannya. Nah, selanjutnya upaya tadi kita jelaskan bahwa kita juga melakukan edukasi dan pencegahan. Nah, bagaimana edukasinya? Adalah melakukan kepada masyarakat tentang menyampaikan bahwa bahaya karhutla dan cara mencegahnya. Kemudian bagaimana juga cara memadamkannya karhutla tersebut. Nah, adalah tugas yang sulit memang untuk memerlukan berbagai alternatif cara. Tergantung pada kondisinya. Jadi kita menggunakan upaya tadi tergantung pada kondisi di lapangan apa tadi. Beberapa alternatif cara memadamkan karhutla tersebut adalah dengan cara misalnya manual. Jadi upaya kita manual. Nah, tim akan melakukan manual dengan menggunakan alat pemadam api. Istilahnya itu APAR. Dan itu selalu standby di lokasi kami. Nah, kemudian bisa jadi menggunakan alat-alat pemadam yang tradisional yang ada di tempat. Misalnya cangkul, alatnya. Karena mereka akan bekerja secara langsung. Menghentikan penyebaran api dengan menciptakan garis pemadaman. Jadi kita itu daerah itu diisolir. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan penggunaan air yang ada bisa diangkut gitu. Misalnya dengan tangki, kemudian helikopter, pesawat, itu tergantung kondisinya. Nah, kemudian juga menggunakan penggunaan bahan kimia pemadam api. Bahan kimia ini memang agak mahal dan itu digunakan pada saat-saat yang emergensi betul. Karena biasanya air ini dicampur dengan bahan kimia kemudian disemprotkan ke titik api. Selanjutnya bisa lagi kita menggunakan upaya menggunakan tanah galian. Jadi masyarakat bisa menggunakan tanah galian untuk pemadaman dengan menggali parit atau kanal untuk menghentikan penyebaran api. Nah, tanah galian ini berfungsi sebagai penghalang yang alami. Nah, kemudian kita juga bisa membentuk brigade api. Jadi membakar daerah kecil di daerah perairan api itu istilahnya backfire untuk menciptakan brigade api yang akan menghentikan penyebaran api secara alami. Nah, memang yang lebih ekstrim lagi kita bisa menggunakan alat berat. Nah, dengan menggunakan alat berat seperti eskavator, bulldozer atau traktor dapat menghancurkan vegetasi api tadi, sumber api tadi secara langsung. Nah, itu menciptakan zona tanpa bahan bakar untuk mengisolir penyebaran api tadi. Nah, yang lebih mahal lagi ini penggunaan helikopter. Kita mengenal waterbomb, tapi yang jelas helikopter air keren. Ini adalah helikopter yang dilengkapi dengan sistem tangki besar yang dapat mengangkut dan menjemput air secara efektif ke titik api. Selanjutnya adalah pengguna jaring penghenti api. Jadi ini mungkin masih awam di tempat kita, tapi di daerah lain sudah menggunakan yang sifatnya konstitusional. Cepatnya. Nah, alat penjaring api ini adalah jaring yang dapat diletakkan di atas pohon atau bagasi tinggi untuk penjagaan api yang melintasi. Nah, yang terakhir ini adalah penggunaan drone. Kami di BPD Kabupaten Tabalong sudah menggunakan drone untuk mengidentifikasi itu setiap kejadian. Nah, drone ini dapat digunakan. Selama ini drone yang ada pada kami hanya untuk mengidentifikasi dan memantau. Tapi ada drone yang bisa digunakan untuk pemadaman juga sebagai awal. Nah, itu dilengkapi dengan alat pemadam berupa tangki di sana bisa disemprotkan, itu yang digunakan oleh negara-negara yang sudah maju. Kemudian memang pemilihan metode-metode yang kami sampaikan tadi dalam upaya penanganan karhutla tadi tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi kebakaran, kemudian ukuran luas lahannya, kemudian identitas kebakarannya, serta sumber daya yang tersedia. Jadi tergantung dari kemampuan personil kita yang tergunakan. Nah, dari beberapa kasus, kombinasi dari beberapa metode pemadaman, mungkin yang diperlukan untuk mengendalikan pemadaman karhutla ini adalah
dengan efektif kasus tadi. Jadi beberapa upaya tadi kita akan melihat di lapangan metode mana dan cara apa yang efektif untuk menyelesaikan karhutlah. Demikian. Jadi kalau misalkan dari penjelasan yang tadi Bapak jelaskan itu dari cara pemadamannya sendiri tergantung dari bagaimana kasusnya, ya Bapak ya. Kondisi di lapangan. Ya, kondisi di lapangannya seperti apa. Nah, selama 1 tahun ini Bapak bisa diceritakan di mana karhutlah yang paling parah dan skalanya paling besar? Untuk tahun ini ya di Tabalong tidak pernah terjadi karhutlah parah karena tadi peran dan kontribusi instansi dan masyarakat serta berbagai pihak dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini lebih dini kita atasi. Jadi untuk tahun ini tidak pernah terjadi karhutlah yang parah. Nah, kira-kira Pak, kapan sih peralihan musim dari kemarau ke musim hujan nih? Karena kalau kita melihat nih kayaknya jarang sekali ada hujan ya Pak ya, makanya ke kemarau nih. Bagaimana nih Pak? Tergantung iklim. Ada istilah iklimnya El Nino kah itu apa itu? Nah itu, jadi tergantung iklim. Dan kita tidak bisa memprediksi, yang lebih tahu memprediksi itu Badan Meteorologi dan Geofisika yang bisa memprediksi. Kita BPD hanya menerima data saja, prediksinya kapan dan kita siap mengantisipasi prediksi cuaca tersebut. Nah baik Bapak, dari sekian banyak yang tadi Bapak sebutkan untuk cara pencegahannya nih Bapak, ada helikopter yang tadi Bapak sebutkan dengan waterbooming. Ya, ini untuk mengatasi karhutlah. Apakah penanganan karhutlah kali ini juga menggunakan alat tersebut nih Bapak di Tabalong kita nih? Untuk penanganan karhutlah di Tabalong selama ini belum pernah menggunakan helikopter waterbooming. Karena penggunaan helikopter waterbooming ini ada SOP-nya. Jadi harus itu kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tapi didelegasikan operasinya melalui BPD provinsi. Nah, selama ini alhamdulillah bisa kita atasi dan kita belum memerlukan waterbooming tersebut. Baik, terima kasih Bapak. Ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Haris. Salah satunya adalah mengenai dampak karhutlah bagi lingkungan. Untuk itu kita rehat sejenak, kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami sesuai dengan pembicaraan kita di segmen sebelumnya. Tentu saja dari karhutlah tersebut ada dampak. Nah, dampak kebakaran hutan baik terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Nah, bagaimana nih Pak Haris, apa saja sih dampak kebakaran hutan terhadap lingkungan dan makhluk hidup? Baik, makasih Mbak. Jadi kebakaran hutan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan makhluk hidup, dan sebagian besar dampaknya adalah negatif. Nah, namun dalam beberapa kasus tertentu kebakaran hutan juga mempunyai dampak yang buruk terhadap lingkungan. Nah, dampak tersebut adalah diantaranya dampak buruknya yaitu kehilangan keanekaragaman hayati. Kebakaran hutan sering mengakibatkan kerusakan habitat yang signifikan karena menyebabkan kematian dan pengusiran berbagai spesies tanaman dan hewan. Ini dapat mengurangi keanekaragaman hayati di wilayah yang menjadi titik kebakaran. Kemudian juga dampaknya adalah pencemaran udara. Nah, kebakaran hutan menghasilkan asap dan partikel debu yang menyepari udara. Asap ini mengandung zat-zat yang berbahaya seperti karbon monoksida dan partikular yang dapat merugikan kesehatan manusia dan hewan. Kemudian juga dampaknya adalah perubahan iklim. Kebakaran hutan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer, kemudian berkontribusi pada perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, ini yang menyebabkan menghilangkan sumber penyerapan karbon alami yang dilakukan oleh hutan. Kemudian juga menyebabkan kerusakan tanah dan erosi. Nah, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan lapisan tanah
dan tumbuhan yang menutupi tanah. Ini akan meningkatkan risiko korosi dan penurunan kualitas tanah. Nah, ini dapat mengurangi produktivitas pertanian dan kelestarian lingkungan. Kemudian juga menyebabkan pencemaran air. Nah, abu dan zat kimia yang terkandung dalam asap dapat mencemari air melalui permukaan dan air bawah tanah. Nah, itu kan mengancam ekosistem air dan menyebabkan masalah kesehatan karena air dikonsumsi juga oleh manusia. Kemudian bisa menghilangkan fungsi ekosistem. Nah, kebakaran dapat merusak struktur dan fungsi ekosistem seperti siklus nutrisi, regenerasi tanaman, dan pembersihan lahan. Pembersihan secara alami. Nah, penting untuk diingatkan bahwa dampak positif kebakaran hutan umumnya terbatas pada ekosistem tertentu yang telah beradaptasi dengan kebakaran alami. Nah, dalam konteks kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau di ekosistem yang tidak beradaptasi dengan kebakaran, dampak negatifnya jauh lebih besar dan berbahaya. Oleh karena itu, kami himbau kita sama-sama untuk mencegah dan mengelola kebakaran hutan dengan bijak untuk melindungi lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. Dampaknya sangat serius ternyata Bapak untuk lingkungan dan juga untuk kehidupan masyarakat juga. Dari sekian banyak Bapak, langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh masyarakat selama musim kemarau ini untuk menghindari karhutla ini apa saja nih Pak? Selama musim kemarau, memang risiko kebakaran hutan dan lahan ini meningkat secara signifikan. Nah, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah karhutla ini. Adapun langkah-langkah yang dapat kita ambil bersama-sama ini untuk menghindari kebakaran karhutla, yang pertama adalah menghindarkan pembakaran terbuka. Jadi kita hindari pembakaran terbuka, jangan melakukan pembakaran terbuka di lahan atau pekarangan selama musim kemarau. Ini mencakup pembakaran yang di lahan dan pekarangan tersebut mencakup misalnya pembakaran sampah, daun-daun kering, atau pembersihan lahan dengan menggunakan api, serta tidak membuang pontong rokok sembarang tempat. Kami juga menyarankan kepada masyarakat untuk dilakukan penyuluhan dan edukasi. Jadi kami ikut program penyuluhan edukasi yang dilakukan BPD atau lembaga terkait dengan karhutla dengan cara mencegah, kemudian edukasi ini juga dapat disampaikan kepada keluarga, tetangga, atau teman-teman. Nah, selanjutnya kami melakukan pemantauan aktivitas sekitar. Jadi aktivitas di sekitar masyarakat, kita melakukan pemantauan, melihat misalnya ada aktivitas yang mencurigakan atau pembakaran liar. Nah, segera laporkan kepada pihak yang berwenang seperti BPD, TNI Polri atau BPS terdekat serta aparat pemerintah lainnya. Kemudian juga untuk penggunaan api dalam kegiatan tradisional. Jika Anda menggunakan api dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat tradisional atau kedaerahan atau upacara adat selama musim kemarau, pastikan untuk mengambil tindakan pencegahan secara ekstra seperti memberikan zona aman. Nah, kemudian peralatan pemadam kebakaran harus memenuhi untuk sesuai dengan lokasi itu. Kemudian dalam menggunakan api dalam memasak, jadi saat misalnya masyarakat saat memasak di rumah atau di luar rumah atau berkemah misalnya, pastikan api mati sepenuhnya selesai memasak dan pastikan juga tidak ada bara yang tersisa sehingga mengakibatkan muncul api kembali. Nah, kami juga melakukan kepada masyarakat untuk terhadap kepatuhan terhadap aturan dan regulasi. Nah, terkait karhutla ini sudah banyak surat edaran, surat peringatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi maupun kabupaten. Nah, kami mengharap masyarakat semua ikutilah aturan dan regulasi yang berlaku terkait pembakaran dan pengelolaan lahan selama musim kemarau ini. Kemudian juga menggunakan alternatif untuk sampah. Nah, selama musim kemarau ini hindari membakar sampah.
gunakan metode pengelolaan sampah yang aman, seperti pengumpulan dan pengelolaan sampah yang benar. Jadi harus dipilah dari rumah, kemudian dibuang dengan benar di tempat pemrosesan akhirnya atau di TPS terdekat, sehingga kita bijak mengelola sampah. Kemudian kita juga perlu penggalangan dukungan dari beberapa komunitas. Jadi kita bekerja sama dalam pencegahan ini, bukan hanya tugas kami, sehingga kita akan bersama-sama melakukan kegiatan pemantauan dan patroli lingkungan terkait adanya indikasi-indikasi pembakaran lahan tersebut. Dan ternyata juga bukan hanya pemerintah yang mengambil alih ya Bapak ya, atau ya masyarakat juga ikut harus berperan aktif apabila terjadi sesuatu yang mencurigakan harus segera dilaporkan. Bapak, apabila masyarakat menemukan karhutla, ini bagaimana cara melaporkannya? Apakah ada call center atau mungkin langsung bisa datang ke BPBD? Bagaimana nih Pak? Ya. Baik, jika masyarakat menemukan kebakaran hutan dan lahan, penting untuk segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang agar tindakan pemadaman dapat segera kita ambil. Nah, ada langkah-langkah yang dapat masyarakat lakukan terkait ini. Yang pertama adalah menghubungi nomor darurat. Jika ada masyarakat yang melihat kebakaran hutan dan lahan atau sedang berlangsung, nah mohon segera menghubungi nomor darurat di kami di BPBD. Call centernya untuk BPBD Kabupaten Tabalong adalah, silakan kepada masyarakat yang ingin mencatat, 0822 10 10 7129. Kami ulangi, kepada masyarakat yang melihat atau orang membakar hutan atau kejadian kemudian situasinya sangat darurat, silakan menghubungi call center BPBD Kabupaten Tabalong di nomor 0822 10 10 7129. Kemudian juga dapat menghubungi posko penanganan karhutla atau pihak aparat atau UPBS terdekat. Nah, kami BPBD telah mendirikan posko penanganan karhutla di Tanjung Expo Center. Kemudian juga masyarakat bisa melapor secara langsung kepada aparat terdekat, misalnya RT, kepala desa, atau langsung ke UPBS terdekat yang ada di lokasi kebakaran. Kemudian salah satu syarat melaporkan adalah sampaikan informasi yang jelas. Karena kami beberapa kali juga pernah kena prank. Iya, kena prank ini istilahnya, pernah datangi. Nah, kami mohon laporkan informasi yang jelas ketika melaporkan karhutla. Pastikan untuk memberikan informasi yang jelas dan rinci kepada petugas yang Bapak Ibu masyarakat hubungi. Berikan lokasi kebakaran yang tepat, kemudian ukuran kebakarannya, nah kemudian kondisi cuaca, mohon dilaporkan juga pada saat terjadi kebakaran. Iya, jangan sampai kebakarannya cuma 1 kali 2 kami mengharapkan masyarakat mengambil tindakan lebih dahulu. Nah kemudian kami mengharapkan laporkan dengan cepat supaya langkah-langkah dalam meminimalkan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat, semakin cepat petugas kami, TRC kami datang dan merespon, maka semakin besar juga kemungkinan untuk memadamkan api sebelum api menyebar lebih jauh. Nah, terakhir Bapak, apa harapan atau himbauan Bapak kepada masyarakat terkait dengan karhutla? Baik, kita tahu saat ini musim kemarau telah tiba ini. Dan kami ingin menyampaikan bahwa bahaya karhutla yang dapat merugikan kita semua. Nah, karhutla dapat merusak lingkungan, kemudian membahayakan kesehatan manusia, mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kami memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Yang pertama adalah tidak membakar sampah atau lahan terbuka. Selama musim kemarau, hindari membakar sampah atau dedaunan kering,
gunakan metode pengelolaan sampah yang aman. Jadi jangan membakar lahan atau hutan secara sembarangan. Ini dapat menyebabkan kebakaran yang sulit terkendali. Yang kedua, patuhi aturan dan regulasi. Nah, kami mengharapkan ikuti semua aturan regulasi yang berlaku terkait pembakaran dan lahan. Hindari melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Kemudian laporkan, masyarakat dapat melaporkan kegiatan yang mencurigakan. Misalnya jika melihat aktivitas mencurigakan seperti kebakaran liar, segera laporkan kepada pihak yang berwenang yang kami sebutkan tersebut, atau langsung ke BPBD Kabupaten Tabalong. Kemudian kita juga kami menghimbau untuk kesiapan dalam menghadapi karhutla. Nah, bersiaplah sedini mungkin dan sebaik mungkin untuk menghadapi risiko. Misalnya di rumah tangga kita memiliki APAR, kemudian tahu cara menggunakannya, itu antisipasi awal. Karena partisipasi dalam program pemantauan dan patroli juga selama musim kemarau kami harapkan juga dari masyarakat. Nah, kemudian kami himbau kita berikanlah edukasi kepada keluarga dan tetangga kita. Bagikan informasi kepada keluarga, teman tetangga Anda bahwa tindakan kesadaran bersama tentang bahaya karhutla ini perlu kita tanamkan. Kemudian kami juga mengajak masyarakat untuk merasa bertanggung jawab bahwa ingatlah, pencegahan karhutla ada tanggung jawab bersama. Mari kita jaga lingkungan kita dan kehidupan kita dengan bijak. Kemudian apabila terjadi karhutla, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keselamatan diri. Jadi jangan coba-coba memadamkan api sendiri. Pastikan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Nah, jika kebakaran sudah terlalu besar atau berbahaya, lebih baik melakukan laporan darurat dan biarkan petugas kebakaran yang terlatih mengatasi kondisi tersebut. Kemudian kami mohon kepada masyarakat untuk tetap aman dan jauh dari api. Selama menunggu petugas TRC kami datang atau petugas kebakaran yang lain datang, pastikan masyarakat berada di tempat yang aman, jauh dari api, jangan mencoba untuk mendekati api atau masuk ke area karena itu sangat berbahaya. Kemudian pada saat terjadi karhutla, kami mohon juga jangan menghambat upaya pemadaman. Nah, setelah melapor kebakaran, biarkan petugas pemadam kebakaran melakukan tugasnya tanpa diganggu, jangan menghalangi upaya mereka dan patuhi instruksi yang diberikan. Kadang-kadang kita memadamkan lahan, yang punya lahan marah tidak terima, tapi kita akan memberikan edukasi bahwa itu sangat membahayakan. Kemudian catat informasi penting. Kami juga karena kekurangan personel di BPBD, kami juga memohon kepada masyarakat untuk mencatat informasi yang penting. Nah, apa saja yang perlu dicatat? Selama ini yang perlu dicatat adalah itu pun dalam kondisi aman melakukannya. Informasinya misalnya tentang kebakaran, seperti foto dan video yang dapat berguna nanti dalam investigasi dan analisis pasca kebakaran. Kemudian mohon juga berikanlah bantuan apabila diminta saja oleh petugas pemadam kebakaran. Mungkin mereka meminta bantuan dari masyarakat dalam hal-hal tertentu, seperti memberikan akses ke air, sumber airnya, atau sumber daya yang lain aksesnya. Kemudian mohon juga diminta bantuan untuk memberikan instruksi-instruksi, menyampaikan, karena petugas lagi melakukan aksi pemadaman, tentu masyarakat yang lain bisa menghimbau kepada masyarakat untuk waspada dan sebagainya. Nah, itu kemudian BPBD memiliki lambang segitiga. Ini segitiga ini seperti di lengan kanan saya ini sangat penting untuk personel BPBD. Karena lambang segitiga biru ini yang ada di oranye ini melambangkan 3T. Artinya tanggap, tangguh, dan tangkas. Nah, kemudian juga BPBD mempunyai slogan 3
tidak boleh mati. Nah, lambang segitiga yang dimiliki BPD juga mempunyai makna. Maknanya adalah BPD tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus bersinergisitas. Di sini ada pemerintah, kemudian ada masyarakat, ada dunia usaha, ada pelaku usaha maupun lembaga usaha. Karena kami harus bersatu ketiganya ini, sehingga bisa saling membantu satu sama lain. Pencegahan karhutla adalah tanggung jawab bersama dan memerlukan kerjasama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Nah, upaya pencegahan yang efektif selama musim kemarau dapat membantu melindungi lingkungan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Kami mengharapkan kerjasama semua pihak dalam upaya pencegahan karhutla dengan menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan, kemudian kita dapat melindungi lingkungan dan kehidupan kita dari bahaya karhutla. Mari kita berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan alam dan kesejahteraan bersama. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih banyak Pak Haris atas informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa TV Tabalong. Tidak terasa obrolan kita sudah berakhir. Musim kemarau adalah saat-saat yang krusial dan ancaman karhutla sangat serius. Kita semua memiliki peranan dalam menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Mari bersama-sama melakukan tindakan nyata melindungi alam kita untuk masa depan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Haris Fahrozi yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.